استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه من القرون لكل المامون والى قول سيدنا نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام والصحابه الكرام والتابعين والعلماء والاولياء الصالحات خصوصا روح مولانا شيخ محمد ارشد الله فلم قيم الساجد كشف الانظر بن اسماعيل ومشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا وذوي الاطراف عننا اجمعين والى ارض جميع اخواننا المسلمين والمسلمات ان الله يغفر درجات في الجنه ويعين علينا وعلى ذرياتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكراماتهم الدين والدنيا والاخره على هذه النية وعلى كل من نواه بإسراف الصالح الى حضره النبي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عند كل حرف كسر ويقدر وبدل الآبدين ودر الذاكرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Awal ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Di sini satu pelajaran kepada kita umat Islam, supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Allah kepada kita, untuk kita memuji kepadanya dan bersyukur kepadanya. Apabila kita mengingatkan kebaikan Allah dan kita memuji dan bersyukur kepada Allah, pasti segala nikmat-nikmat Allah yang kecil dan yang besar semuanya akan diserahkan Allah kepada kita. Tidak ada satupun nikmat daripada Allah yang disimpannya. Semuanya lengkap diserahkannya kepada hamba yang sudah Islam dan beriman serta pintar untuk berterima kasih kepada Allah. Atau secara ringkas, apabila orang selalu rancak membaca Alhamdulillah, orang itu akan dilengkapi segala nikmat, dan nikmat yang belum ada akan diadakan Tuhan kepadanya. Yang sudah ada ditetapkan, yang belum ada diserahkan. Luar biasa. Hanya satu kewajiban yang dilaksanakan, yaitu bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, apabila manusia lupa akan kebaikan Allah terhadap dirinya dan tidak akan mensyukuri akan nikmat Allah, maka nikmat yang ada itu diambil semuanya oleh Allah, dan yang belum ada dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah. Negara yang isinya mendapat nikmat kemerdekaan, setiap kemerdekaan namanya merdeka, segala-galanya nyaman. Tidak ada orang yang merdeka tidak nyaman, tidak ada. Bagi negara yang mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, maka yang asalnya Indonesia, maka ditambah lagi kekuasaannya mencapai kepada negara lain. Artinya bisisawan daripada negara lain. Misalnya negara apa kemarin. Jadi asalnya sendirian Indonesia, sekarang sudah bisikawan karena ditambah Tuhan nikmatnya. Dan apapun kenyamanan yang sudah di dalam negara ini kada dicabut Tuhan. Bahkan negara yang lain kenyamanannya diunjuk Tuhan ke Indonesia. Itulah apabila Indonesia bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Sebaliknya, apabila Indonesia tidak ingat akan nikmat Allah, tidak bersyukur akan nikmat Allah, negaranya sendiri sudah kacung, dan negara lain akan menyasar kayak kita. Maksudnya akan menyengsarakan kita. Kita sudah sengsara, orang lain menambah sengsara lagi. Hanya satu kesalahan, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau sudah negara kita seperti itu, maka yang penting adalah diri kita dan rumah tangga kita.
Jangan sampai rumah tangga kita yang kurangnya 5 orang atau 4 orang itu terjadi sebagaimana negara. Jadi kita ambil yang kecil udah, walau negara udah keadaannya begini, rumah tangga kita jangan seperti itu. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang pandai bersyukur kepada Allah, supaya kita tetap nikmat dalam rumah tangga itu. Bahkan yang di sebelah nikmatnya meluncur ke rumah kita. Jadi kita senang dan bertambah senang karena semuanya milik Allah. Allah mau menetapkan, Allah mau mengambil yang lain diserahkan kepada kita. Mau apa? La mani alima a'taita wa la mu'min wa la radda lima qawita wa la qawta al-jadda min al-jadda. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing akan kita dengan berkat Nabi kita yang paling dicintainya Rasulullah SAW ke jalan syukur akan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa dulu rumah tangga kita supaya menjadi orang yang syukur. Kemudian kalau bisa kita membawa badan kita supaya syukur. Kalau bisa lagi kita membawa kampung kita supaya jadi kampung yang bersyukur. Seterusnya sampai kepada daerah, sampai kepada provinsi, sampai kepada negara kalau bisa. Tapi mula-mulanya harus tahu dari mana? Dari mana? Dari diri sendiri. Udah diri kita pandai bersyukur, barulah kewajiban kita, istri kita, baru anak kita. Selesai. Diri kita, istri kita, anak kita, selesai. Kalau sudah ini menjadi orang yang pandai terima kasih, nikmat di rumah kita itu yang ada tetap, malah ditambah lagi yang belum ada di unjuk Tuhan lawan kita. Terlihat dengan jelas. Kalau orang syukur kepada Allah bisi ayam 4. Nang 4 ini tetap. Sekali nang di 3 rumah membariakan ayamnya dan kita 2. Dengan alasan krisis ekonomi kata kawa mau panik. Jadi ngarannya kita menjadi pengasuh ayam, bukan pengasuh manusia. Kan biasa kalau manusia itu bisi anak ada awal ragu diserahkan kepada ibu asuh. Ada ini ayam asuh. Kalau kawal lagi ulun ragu ayam ya. Kalau kamu panik ulun serahkan lantian aja. Nah, hujan yang lain pulang, ulun ke kawal lagi aja, mau urus umpan. Ulun sibuk, jadi umpan yang ada di rumah ulun bariakan lantian. Nah, ada batu para umpannya, ayam dibari orang, umpannya dibari orang, nah apalagi. Dan seterusnya mendak bandar kita jadi orang ahli muntong dan kita ini menghajatakan ahli pakai, maksudnya ahli mengamalkan, jangan hanya ahli